Praise the Lord. Saya nggak sabar untuk membagikan firman pertama di tahun yang baru ini. Kita buka bersama-sama firman Tuhan, yaitu di Yesaya pasal 43. Ini adalah pasal Alkitab favorit saya. Tuhan banyak bicara, apalagi menyongsong sesuatu yang baru belum kita ketahui di depan ini. Oh, mari kita berharap sama Tuhan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, itu judul yang saya pilih. Sekali lagi, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 15. Saya bacakan dulu ya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sebuah janji saya dapatkan dari Roh Kudus untuk keluarga Saat Teduh, yaitu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Dan setiap ayat ini adalah rema bagi kita. Tapi saya betul-betul ingin mendorong hati Anda dan hati kita semua. Kita saling mengingatkan ya, agar kita melupakan apa yang lalu dan mengarah pada tujuan dengan mata kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Saya tahu kalau kita berjalan begitu, kemenangan ada di depan. Apapun yang terjadi di belakang, itu sudah lewat. Sekarang Tuhan hendak melawat. Dan ketika Tuhan melawat kita, Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih indah. Ayat 15 dimulai dengan pribadi Allah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tahun boleh baru, Tuhan kita tetap lama. Yesus itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu hal yang akan berubah adalah kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Saya yakin Tuhan sanggup menolong kita. Dan kalau kita nggak membutuhkan pertolongan, kita fine-fine saja dalam keadaan baik ceritanya, Tuhan akan meneguhkan apa yang sudah Anda kerjakan. Akulah Tuhan. Kata akulah Tuhan itu berarti dialah jaminan. Upahku ada pada Allahku. Sekalipun hati dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan itu bagian orang percaya. Jadi kalau Tuhan beserta kita, siapa sih lawan kita? Kalau Tuhan ada di hidup kita, masa perahu kita bisa tenggelam? Jangan bangunkan Yesus dengan terpaksa. Seolah-olah Yesus tertidur, karena Tuhan kita nggak terlelap, dia tetap terjaga. Jangan panik saudara, Tuhan ada di perahumu, tidak akan tenggelam kapal itu. Dan kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, dia adalah pejunan. Apa sih yang rusak yang dia nggak bisa perbaiki? Apa yang runtuh yang dia tidak bisa bangun kembali? Asal dibangun dengan doa, segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Akulah Tuhan. Itu menunjuk pada dirinya. Sebenarnya janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita bukan karena kita yang setia, tapi karena dia yang setia. Kasih karunia itu tidak diberikan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena kebaikannya dan kemurahannya. Makanya itu kalau percaya, bukan percaya pada diri sendiri, apalagi percaya kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita mau percaya, yang terbaik adalah percaya pada janjinya. Karena kita sendiri itu kurang bisa dipercayai. Jangan percaya pada kedaginganmu, karena bisa berubah-ubah. Sebentar kita sungguh-sungguh, sebentar kecewa. Tapi kalau sama Tuhan itu stabil ya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu. I am your God. I'm greater than you. Aku lebih besar daripadamu. Aku lebih setia daripadamu. Berarti kalau Tuhan itu ada di hidup kita, kita aman. Tenanglah jiwamu. Tuhan ada. Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di sini, udah. Datang aja berharap padanya. Dia tidak akan mengecewakan Anda. Ya, ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut
dan melalui air yang hebat. Semua kita tahu ayat 16 ini mengacu pada cerita bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah yang terbelah. Ini kan cerita Musa. Kenapa sih Tuhan kok ingatkan lagi ya hal-hal yang di belakang? Bukankah nantinya kita akan ketemu ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa ayat 16 Tuhan menyuruh kita menoleh ke belakang? Gini loh ya, satu-satunya dari masa lalu yang boleh dibawa ke masa depan, atau satu-satunya dari masa lalu kita yang boleh diingat-ingat hingga hari ini, hanyalah memori pekerjaan atau perbuatan Tuhan. Satu-satunya yang boleh Anda bawa maju, sesuatu yang di belakangmu, adalah memori itu. Jangan lupakan semua perbuatan baik Tuhan di hidupmu yang pernah terjadi. Nah, itu boleh dibawa maju. Memori itu jangan dihapuskan, karena itu menjadi kekuatan kita seperti sumur dalam-dalam. Kalau nggak ada air lagi, tidak ada air hujan, carilah air yang disimpan. Jikalau hari ini hidup Anda seolah-olah sepi pertolongan, ya kan, kurang mujizat, tak ada terobosan, doa pun tak kunjung dijawab, kembalilah ke masa lalu itu dan lemparkan ke dalam-dalam memori yang ada. Dan ingatlah akan perbuatannya. Kalau dulu Tuhan menolongmu, percayalah lagi bahwa Tuhan akan menolong Anda di depan nanti. Karena Tuhan kita nggak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan bicara sama bangsa Israel melalui mulut Yesaya. Aku yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Itu adalah kereta kudanya Firaun dan tentara Mesir, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati. Mereka mengejar orang Israel, nggak bisa kan? Koyaklah semua roda-rodanya. Bangsa Israel bisa begitu aja jalan di tengah-tengah lautan. Bedanya sama Petrus jalan di atas air. Bedanya dengan mereka apa? Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah air. Kiri kanan itu tembok raksasa. Air tidak bisa menembus di mana mereka berada. Luar biasa kan? Tapi bangsa Mesir yang mencoba untuk mengejar mereka dengan kekuatan kuda, oleng semua itu roda. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Tuhan ingatkan bangsa Israel yang kurang iman. Kamu ingat nggak aku pernah begini dalam sejarahmu? Aku akan membuatnya lagi. Wow. Mengapa? Karena akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Aku tidak berubah. Dulu aku bisa, sekarang aku mampu. Dulu aku mau, sekarang aku masih mengasihimu. Luar biasa ya. Ayo kita memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah semangat yang baru. Semangat bukan dari positive thinking kita, tapi semangat dari sesuatu yang jauh lebih dapat dipercaya. Kalau dari pikiran sendiri kan itu rekayasa. Tapi kalau pribadi Allah itu nggak berubah. Nah, kalau kita itu, semangat kita itu pada Tuhan, saya yakin tidak akan kita putus asa. Tuhan itu berkata, lihat ke belakang, apa yang telah aku buat di dalam sejarahmu. Aku akan buat itu lagi, jikalau engkau meminta kepadaku, jikalau engkau percaya. Lalu ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tunggu sebentar. Ayat 16, 17 suruh ingat. Ayat 18 nggak boleh ingat. Beda yang diingat. Ayat 16, 17 suruh ingat perbuatan Allah. Sedangkan ayat 18 kita disuruh nomor 1, melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu. Ini bukan kemuliaan Tuhan ya, ini kemuliaan kita. Lupakan. Tuhan pernah pakai Anda, sudahlah jangan jual jasa. Lupakan, dulu Anda sukses, atau bahkan lebih sukses. Ya, nanti jangan-jangan kita terus referensi ke sana, dan gak maju-maju, gak bisa move on orangnya. Aku dulu itu pemimpin pujian, tapi setelah Anda mundur sekian lama, sekarang bahkan gak pelayanan. Udah lupakan. Dulu pernah melayani, orang lain diberkati, ya sudah, itu semua sudah jadi kemuliaan Allah. Maksudnya, sudah menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Ayo mulai melayani lagi. Jangan ngomel kalau disuruh
angkat-angkat kursi di gereja, meskipun secara sukarela tidak berbayar. Aku dulu padahal di atas panggung situ. Gak apa-apa, Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu sederhana dulu. Bisnisku dulu loh besar, tokoku ada 10. Sekarang semua jatuh. Masa harus kerja sama orang? Kalau memang Tuhan yang buka lowongan. Kalau Tuhan yang kirimkan pekerjaan. Terima apa adanya, asal halal dan benar. Jangan berkata, dulu aku mulia. Sekarang juga ada mulianya. Anda bangkit itu mulia loh. Dan dari 1 itu 5 roti 2 ikan. Siapa bilang Anda tidak bisa berakhir memberi 5.000 staf makan? Kalau Tuhan yang bekerja, tiada yang mustahil. Kalau Tuhan yang ada mau, bisa memulai dengan 1 biji. Sebentar lagi Anda akan melihat perkara-perkara yang hanya bisa saya jelaskan dalam 1 kata, yakni mujizat. Udah melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu, termasuk kegagalan, discouragement, perasaan down gara-gara dulu pernah gagal, sampai sekarang kok masih tertuduh. Di tahun yang baru kok belum kadaluarsa itu tuduhan. Terus merasa guilty, emangnya merasa guilty kita bisa menambah sahasta? Emangnya dengan kita merasa bersalah itu kita bisa dekat sama Tuhan? Apa untungnya kerajaan sorga jikalau Anda terus menunduk berkata, aduh bodoh aku dan menepuk dadamu? Apakah Tuhan berkenan pada korban pengampunan dosa? Kalau itu bukan dari Tuhan Yesus, tapi Anda menyakiti diri, apakah Tuhan tuh happy melihat Anda dengan menyakiti diri gitu? Apakah dosamu diampuni? Bukannya malahan kita berdosa yang baru dengan melukai tubuh. Berapa banyak orang itu sekarang hidupnya itu menyiksa dirinya. Karena dia nggak bisa mengampuni kesalahan yang dia lakukan. Dia nggak bisa move on dari kegagalan. Beberapa orang mabuk-mabukan, beberapa rusak-rusakan. Itu juga bentuk self-punishment. Itu juga bentuk hukuman pada dirinya. Tidak sedikit yang sekarang menjauhi Tuhan. Udahlah nggak Tuhan-Tuhanan. Apakah dengan demikian Anda jauh lebih benar? Apakah itu menolongmu? Apakah menambah sahasta pada hidupmu? Apakah dengan melakukan semua itu, dosamu jadi lebih diampuni? Lebih ringan di mata Tuhan? Bukannya lebih baik dengan bertobat dan meninggalkannya? Lalu setelah itu, move on dalam Tuhan Yesus. Udah jangan diingat-ingat lagi hal-hal dari zaman purbakala. Buat apa sih? Yang lalu ya sudah lalu. Apa yang sudah lewat ya sudah lewat. Jikalau nasimu sudah menjadi bubur, makanlah bubur itu dengan syukur. Buat apa dipentelengin terus, dipelototin tuh bubur, emangnya bisa jadi nasi lagi? Tambah lama-lama disia-sia nasi yang sudah jadi bubur di depanmu itu, lalu dikeluhi, diratapi, lama-lama buburnya jadi basi. Lebih baik bubur ya bubur, tunduk kepala, doa bersyukur dan katakan terima kasih untuk makanan yang tidak mengenyangkan ini, tapi gara-gara ini, kalau aku makan, aku tidak akan mati. Makan dulu, sampai Tuhan kirim nasi. Ya kan? Lupakan kegagalanmu, demikian pula lupakan kemuliaanmu. Apapun perkara baru yang di depanmu, sambut itu. Sambut dengan bahagia. Katakan, Tuhan belum selesai dengan saya. Allah masih akan bekerja. Ku tahu rencananya indah bagiku. Ku tahu kehendaknya baik bagiku. Ku tahu rancangannya sempurna bagiku. Sekalipun sekarang aku belum mengerti sepenuhnya. Sekalipun sekarang aku belum tahu. Aku beriman dulu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Be excited. Bergairahlah. Itulah dari sisi kita. Kalau Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, sisimu dan sisiku adalah melupakan kegagalan dan kemuliaan kita di masa lalu. Lalu ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 19 ini, Tuhan suruh kita lihat, look, behold, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Lalu ada pertanyaan, belumkah kamu mengetahuinya? Sebenarnya pertanyaannya di sini itu bunyinya begini loh. Belumkah kamu mengetahuinya itu kalau di telinga saya bunyinya demikian. Will you walk with my Holy Spirit?
Will you be in step with my spirit? Akankah engkau berjalan dengan rohku? Belumkah kamu mengetahuinya itu bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Bukan pengetahuan belaka, tapi perjalanan. Itu sebuah tawaran, belumkah kamu mengetahuinya itu bukan informasi yang Tuhan cari, tetapi hati yang diserahkan. Tuhan berkata, maukah kamu berjalan dengan rohku di tahun yang baru ini? Makanya itu nomor 2 poinnya, melangkah dengan pasti bersama Roh Kudus. Jangan berhenti sampai melupakan apa yang di belakang kita. Nah, yang penting sekarang, lebih penting adalah berjalan ke depan. Nah, kalau jalan ke depan, jangan jalan sendirian. Jangan bersandar pada pengertianmu sebagai manusia, tapi melangkahlah dengan pasti bersama Roh Allah. Belumkah kamu mengetahuinya? Makanya itu kalimat berikutnya kalau Anda lihat 19b bunyinya begini, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Lihat, yang Tuhan tawarkan pertama-tama adalah jalan. Tuhan nggak tawarkan resources atau sumber dayanya dulu. Tuhan tawarkan jalannya dulu. Maukah kamu jalan sama aku? Melangkahlah dengan pasti. Kenapa kita bisa pasti padahal kita nggak tahu? Karena hari esok siapa yang bisa mengerti? Tapi kalau Roh Kudus yang jadi pilotnya, Roh Kudus, Roh Allah yang jadi nahkodanya, tenanglah jiwaku, kita tahu siapa yang pegang kendali. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang hidup, yang maha tahu dan maha kuasa. Kalau dia berjalan di depan kita nggak takut. Sebelum kita tahu, dia sudah tahu dulu. Sebelum kita mengerti, dia sudah tahu segala sesuatu. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, dia sudah tahu jalan keluarnya. Kalau saya dituntun sama Roh Kudus, saya adalah anak Allah. Dan siapa memiliki Roh Allah, dia adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan siapa punya Roh Kudus, dia akan dituntun olehnya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak berani jalan sendiri tanpa engkau. Bawalah diriku pada semua atau seluruh kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan. Jalan di padang gurun. Ya, aku hendak, kata Tuhan di sini, membuat jalan di padang gurun. Ayo jalan sama aku beri Roh Kudusku. Tuhan gak beri malaikat loh ya jalan di depan. Yang itu Musa gak mau. Musa berkata, kalau engkau sendiri tidak jalan bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari sini kemanapun juga. Karena apa bedanya kami dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Musa minta penyertaan di padang gurun. Kita minta Roh Kudus di perjanjian baru. Dear Holy Spirit, walk with me. Take me by my hand. Tangkap aku, pegang aku dengan tanganku. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, lalu lihat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Memang tidak heran ya, Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti air. Bukan hanya seperti wind atau angin. Atau api, waktu Pentakosta terjadi. Tapi juga seperti air yang mengalir. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di dalam jiwaku. Lihat di sini. Dia seperti sungai di padang belantara, memberi minum umatnya, supaya mereka tidak kehausan dan kelaparan di padang gurun. Roh Kudus itu akan beserta denganmu tahun ini. Tapi susah, Pastor Philip, apa yang harus kulakukan agar supaya Roh Kudus berjalan bersama dengan saya? Nggak usah lakukan apa-apa, percaya saja. Percaya saja. Nanti kalau salah kan ditegur sama dia. Ya. Asal Anda dan saya tidak mengusirnya, karena Roh Kudus itu roh yang lembut. Selain dia berkuasa, dia nggak pernah memaksa. Setan itu menyurupi, Roh Kudus itu memenuhi. Dia memenuhi hati yang haus dan lapar. Kalau setan, nggak peduli sana mau nggak. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya itu orang kesurupan nggak menyadari kalau dia bisa kesurupan, tiba-tiba aja. Kok jadi begitu orangnya? Kalau Roh Kudus nggak begitu, dia selalu bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Asal kita jangan berkata, wah puyau, aku nggak mau engkau Roh Kudus, minggir. Baik itu lewat perbuatan kita, apalagi perkataan kita kalau terang-terangan sudah bilang demikian. Tapi kalau lewat perbuatan kita juga bisa memadamkan Roh Kudus, ya kan, di gereja-gereja tertentu kadang-kadang kita melarang orang untuk berbahasa roh. Padahal mereka nggak ngomong sama kita, mereka mau doa kok dilarang. Asalkan untuk penyembahan, bukan untuk pengumuman. Kan bukan pengumuman, tapi untuk penyembahan atau untuk doa. Ada orang tertentu nggak mau lah, yang Roh Kudus gimana? Hanya jadikan beliau, Roh Allah itu teori belaka. Roh Kudus ingin involve, ingin terlibat. Izinkan dia. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Binatang aja memuliakan Tuhan. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba ya, lihat 20b. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya tunjukkan ya.
Sebenarnya nanti bangsa Israel akan diangkut ke Babilonia. Di Babel situ daerah Irak sana. Di zaman modern ini. Itu nanti mereka diangkut ke situ kan, meninggalkan tanah perjanjian. 70 tahun kemudian mereka akan pulang kembali untuk membangun bait suci. Sadarkah Anda bahwa ayat ini bukan hanya sebuah ilustrasi. Aku akan membuat air memancar di padang gurun. Karena waktu bangsa Israel nanti kembali di zamannya Ezra, Nehemia, mereka itu harus melalui padang belantara beneran. Kita tahu bahayanya perampok di situ, penyamun. Bukan hanya itu, lebih bahaya daripada itu adalah tersesat, kesasar, nggak ada air. Tempat itu kering kerontang. Tuhan berkata, I will give you the resources you need to come back. Aku akan memberikan kepadamu sumber daya yang kau butuhkan untuk kembali. Kalau air itu kebutuhan pokok, supaya kamu jangan mati, aku akan memancarkan telaga di padang belantara. Luar biasa ya. Dengan kata lain, Roh Kudus ngomong gini loh, kalau aku yang memimpin jalanmu, kalau aku jalan di depan, I have plans and resources that you don't know about. Aku punya rencana atau rancangan, dan aku punya sumber daya, toolnya, bahannya, bahan baku materinya, untuk membuat kamu sukses tahun ini. Aku miliki. Roh Kudus ngomong begini sama kita. Aku punya, Tuhan memiliki sumber daya yang kau perlukan agar Anda berhasil dan agar janji Tuhan benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita. Dan bagi bangsa Israel yang nanti akan kembali dari Babel, itu berarti air di padang gurun dan juga sungai di padang belantara. Karena mereka perlu menyeberang dengan berjalan kaki sampai ke tanah perjanjian. Tuhan berkata, I provide for you. Beres. Semua aku sediakan. Kamu tidak harus lihat sekarang. Jalanlah one day at a time, step by step, heart to heart. Satu hari demi satu hari, setiap langkah kaki. Aku akan menunjukkan nanti ketika kau memerlukan, dari batu akan memancar telaga. Jangan minta semuanya di depan. Aku mau lihat dulu. Itu bukan iman. Toh kalau Tuhan tunjukkan semuanya juga Anda tidak bisa mengelola. Tapi beriman dulu. Nanti Tuhan akan nyatakan tepat waktu. Makanya ada firman begini kan di kitab Pengkhotbah, semua indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, bukan hanya nggak indah, belum nyata. Tapi kalau sudah waktunya tiba, Tuhan nyatakan. Untuk memberi minum umat pilihanku, itu dia. Ayat 20c tadi untuk memberi minum. Dan ayat 21, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ini saya terima sebagai rema bagi jemaat saat teduh. Umat yang telah kubentuk bagiku itu juga jemaat saat teduh. Akan memberitakan kemasyuranku. Nomor 3, bagaimana sih peran kita kalau Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, apa bagian kita? Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Udah, jangan pusing macam-macam kecuali tanggung jawab Anda sehari-hari dan memang apa yang menjadi tugas Anda dalam hidup ini. Udah lebih dari itu serahkan ke Yesus. Asal hati Anda rindu ini aja satu. Ini jadi motivasi utama. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Jangan tunggu nanti. Nanti kalau aku sudah ditolong, aku akan bersaksi untuk Tuhan. Nanti setelah mengalami mujizat, saya pasti cerita sama orang-orang. Nggak usah. Sekarang, mulai sekarang, setiap langkah, setiap milimeter perjalanan Anda, miliki kerinduan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya dalam bahasa Inggris ayat 21 itu, my people will declare my praise. Mereka akan mendeklarasikan, memproklamasikan pujian untuk aku. Bukan berarti disuruh PAW, praise and worship, bisa nyanyi. Bukan. Tapi hidup mereka itu loh, akan menyebabkan pujian bagi Tuhan. Yang penting ya di dalam hati itu, pokoknya doa gini. In my life, Lord, please be glorified. Di hidupku Tuhan, dimuliakan namamu. Jangan tunggu gini, Tuhan, nanti setelah aku keluar dari masalah, aku akan memuliakan namamu. Enggak, bahkan sekarang mulai sejak saat ini juga. Jikalau ada di antara kita yang masih dirudung oleh problema, even right now, bahkan detik ini juga, Anda bisa berdoa begitu. Pokoknya Tuhan, di dalam masalah atau tidak, biarkan hidupku itu memuliakan namamu. Orang ngalami mujizat bisa memuliakan Tuhan. Oh ya, dia bisa cerita dan orang lain semua terkagum-kagum dan berkata, Tuhan bisa begitu ya dalam kehidupan kita.
Tapi orang dalam masalah bisa memuliakan Tuhan nggak? Bisa dengan sikap hati yang benar. Mereka akan berkata, kamu loh masih dalam masalah, malu aku. Aku aja nggak punya masalah seperti kamu. Nggak bisa bersyukur seperti dirimu. Nggak bisa sepositif Anda. In my life, Lord, be glorified. In my life, Lord, be glorified. Be glorified. In my life, Lord, be glorified today. Itu aja. In my heart, Lord, di hatiku, be glorified. Be glorified. In my heart, oh Lord, be glorified today. Lagu sederhana yang saya sering nyanyikan waktu saya masih awal-awal jadi orang Kristen lahir baru. Itu saja kerinduan. Pokoknya Tuhan, I don't know, aku tidak tahu kapan aku akan lebih baik, kapan aku akan lebih beruntung. Pokoknya Tuhan sekarang, now in my life be glorified somehow. Pokoknya di hidupku, biarkan Kau dimuliakan. Nah, nanti yang membawa kita dari poin yang kedua ke poin yang ketiga, melangkah dengan pasti bersama dengan Roh Kudus, lalu menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Itu nanti Roh Kudus semua yang bekerja. Masa sih orang kalau memuliakan Tuhan itu nggak Tuhan akan tuntun pada kebenaran. Roh Kudus tidak akan tuntun ke solusi. Kalau kita berdoa begini, in my life Lord be glorified, di hidupku Tuhan, biarkan Engkau saja dipermuliakan. Pokoknya nggak tahu caranya gimana Engkau harus dimuliakan atasku. Masa Roh Kudus tidak akan tuntun dan tunjukkan jalan keluar? Masa Tuhan akan tangkap dan angkat kita pada kemuliaan yang lebih besar? Bukankah firman Tuhan bunyinya begini? Dia yang menuntun kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, from glory to greater glory. Tapi kalau mata kita tertuju ke mujizat, atau mata kita tertuju pada jawaban, tertuju pada kelepasan, kesembuhan, nanti kita tunggu dulu untuk memuliakan Tuhan. Ini dulu baru itu. Tapi kalau mata kita tertuju ke Kristus, kita akan lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, kita sudah jalan berkilo-kilometer ke depan, menoleh ke belakang. Sudah jauh. Dan lihat lagi ke sana, tiba-tiba ada titik terang secercah harapan. Ada pintu yang terbuka, selama ini tertutup di depanmu. Lalu mujizat terjadi. Dan waktu itu terjadi, maka seperti mimpi ketika Tuhan memulihkan kita. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Udah itu aja. Kalau Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, imani dulu. Pokoknya aku mau jadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Today, hari ini. 3 hal yang saya sampaikan kepada Anda. Mari kita lakukan firman. 1, melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. 2, melangkah dengan pasti bersama Roh Kudus. Karena perkara baru ada di depan, biarkan Tuhan Allah Roh Kudus yang memegang tangan. 3, menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Nggak usah nanti lagi, nggak usah tunggu. Ini bisa kita lakukan hari ini dan berkata, Lord, glorify your name in my life. Di dalam hidupku, biarkan Engkau dipermuliakan. Percayalah, nanti Anda akan jadi kesaksian lebih dari hari ini. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka yang beriman kepadanya. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Dia ada di sini